Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita yang kita dapat pada pagi ini bisa bermanfaat dan tidak ada halangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, mari Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, absen. Nihil nggih? Nihil ya. Nihil. Pada pembelajaran fikih kali ini di kelas 11 kita mempelajari mengenai hudud. Apa sih hudud? Hudud itu kaitannya perilaku tindak kriminal. Nanti ada kaitannya hukuman terhadap pelaku untuk sanksinya. Maka kita bisa mengetahui dan bisa menghindari perilaku tersebut. Sebelum itu, Bapak ingin membagi beberapa kelompok ya. Untuk metode kali ini Bapak menggunakan metode diskusi bersama dengan kelompok ya. Bapak membagi 4 kelompok yang mana masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang. Silahkan memilih anggotanya masing-masing. Baik, mari kita lanjut ke materi pembelajaran kali ini. Baik, untuk tema kali ini kita membahas mengenai hudud ya. Hudud dan hikmahnya. Hudud ini secara bahasa adalah mencegah atau pencegahan. Sedangkan secara istilah ini adalah hukuman Allah terhadap perilaku tindak pidana kecuali membunuh. Jadi hudud ini adalah suatu hukuman atau ketetapan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana yang mana dikecualikan bagi orang yang membunuh ya. Terus hudud ini yang kita bahas ini ada 3 untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah zina, yang kedua adalah qadzaf, yang kedua adalah qadzaf, yang ketiga adalah minum-minuman keras. Baik, untuk zina sendiri itu adalah suatu perbuatan keji yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan badan di luar ikatan pernikahan ya. Zina di sini terdapat 2 macam. Yang pertama itu adalah muhson. Terus yang kedua adalah ghairu muhson. Untuk yang muhson ini sebutan bagi orang-orang yang sudah menikah. Terus yang ghairu muhson itu sebutan bagi orang-orang yang belum menikah. Untuk had pelaku zina itu yang muhson itu dirajam. Dirajam itu dilempari pakai batu sampai mati. Untuk ghairu muhson itu dijilid sampai 100 kali dan ditagrib. Tagrib di sini maksudnya diasingkan selama 1 tahun. Untuk zina ini penetapan hukumnya ini harus memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya adalah 4 orang saksi yang adil. Yang kedua adalah pengakuan dari si pelaku. Baik, yang kedua itu adalah qadzaf. Untuk qadzaf sendiri secara bahasa adalah melempar batu. Dan secara istilah adalah menuduh zina terang-terangan dengan secara terang-terangan. Jadi qadzaf itu adalah menuduh zina, menuduh orang melakukan zina secara terang-terangan. Itu qadzaf. Bagi pelaku qadzaf ini bisa dikenai sanksi hukuman atau hadnya
Kalau statusnya itu merdeka maka 80 kali jilid ya. Kalau statusnya muda maka 40 kali jilid. Nah. Hukuman had terhadap pelaku qadzaf ini bisa gugur apabila bisa yang pertama, tidak ada 4 saksi yang adil. Jadi kalau pelakunya. Terus yang kedua adalah dimaafkan dari orang yang tertuduh. Itu qadzaf. Terus yang ketiga kita membahas mengenai minum-minuman keras ya. Minum-minuman keras di sini secara bahasa adalah menutupi akal. Secara bahasa menutupi akal, sedangkan secara istilah adalah perbuatan melakukan atau mengonsumsi minum-minuman keras yang bisa menimbulkan akal menjadi tertutup. Itu adalah minuman keras atau khamr. Untuk pelaku orang-orang yang melakukan minuman-minuman keras ini akan diberikan had atau hukuman, yang mana menurut Imam Syafi'i hukumannya terhadap pelaku minum-minuman keras ini adalah dengan dijilid 40 kali. Sedangkan ulama lainnya, jumhur ulama itu mengatakan 80 kali dijilid. Dari sini apakah ada yang belum paham? Baik, kali ini saya membagi temanya ya. 4 kelompok kan tadi. Yang kelompok pertama membahas tentang zina. Kelompok 2 membahas tentang qadzaf. Kelompok 3 membahas tentang khamr. Dan kelompok 4 adalah membahas mengenai dampaknya terhadap ini. Zina, qadzaf dan minum-minuman keras. Baik, silahkan Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi, dan salah satu perwakilan bisa ke depan bisa menjelaskan terkait mengenai materi ini ya. Sudah Bapak maju. Semua sudah maju presentasi semua. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Oh, kalau sudah, kalau nggak ada yang bertanya, Bapak simpulkan ya. Untuk mengenai materi kali ini, Bebudut, kita pertemuan ini membahas ada 3 perilaku buruk yang akan dikenakan sanksi ya. Yang pertama itu zina, yang kedua adalah qadzaf, yang ketiga adalah minuman keras. Kalau zina itu ada muhson dan ghairul muhson. Hukumannya dirajam untuk muhson. Itu ghairul muhson adalah dijilid dan ditagrib. Terus sedangkan yang kedua adalah qadzaf. Qadzaf ini adalah pelaku yang menuduh orang lain melakukan zina secara terang-terangan. Jadi sanksinya kalau salah maka mendapatkan had atau hukuman 80 kali bagi orang yang merdeka, 40 kali bagi budak. Oke. Terus yang ketiga adalah minum-minuman keras. Minum-minuman keras ini merupakan perilaku yang tercela, yang mana orang itu mengonsumsi barang yang memabukkan sehingga menutupi akal. Dan di sini hukumannya adalah ada 40 kali dijilid menurut Imam Syafi'i, dan menurut jumhur ulama itu 80 kali jilid. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita peroleh pada pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.